Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya untuk mata kuliah manajemen rantai pasok atau supply chain management. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat semua. Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-10, saya membagikan video terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu distorsi informasi dan bullwhip effect. Jadi setelah kita mempelajari ada 5 hal utama terkait dengan supply chain management, baik itu manufaktur, lalu kita akan masuk ke lebih spesifik lagi terkait dengan supply chain management, yaitu salah satunya adalah materi pada pagi hari ini, yaitu distorsi informasi dan bullwhip effect. Pada materi kali ini, apa yang dimaksud dengan distorsi informasi? Jadi distorsi informasi pada supply chain ini merupakan salah satu sumber kendala terbesar yang bisa menciptakan supply chain yang efisien. Jadi kendala untuk menciptakan supply chain yang efisien. Kenapa demikian? Karena dalam distorsi informasi ini berarti nantinya akan ada hal-hal yang menyebabkan supply chain itu tidak efisien. Artinya apa? Artinya banyak ongkos yang terbuang atau banyak ongkos yang harus dikeluarkan di sana. Nah, seringkali informasi tentang permintaan konsumen terhadap suatu produk itu relatif stabil dari waktu ke waktu. Jadi di tingkat konsumen itu sebenarnya permintaannya itu relatif stabil dari waktu ke waktu. Namun, order dari toko ke distributor atau dari distributor ke pabrik itu jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan pola permintaan dari konsumen. Jadi, kalau dari konsumen itu lebih stabil, tetapi setelah konsumen ini meminta kepada toko, order ke toko, toko ini melakukan order lagi ke distributor. Nah, di toko ini akan melakukan order ke distributor, otomatis kan toko biasanya melakukan yang dinamakan dengan penyimpanan atau inventory. Jadi ada berapa simpanan mereka setelah ditambahkan dengan apa yang diminta dari konsumen. Kemudian dari distributor juga seperti itu, ada simpanan yang ditambahkan di sana sehingga permintaan dari distributor ke pabrik lebih tinggi lagi. Kita misalkan dari konsumen itu permintaannya hanya 10 unit, tetapi permintaan toko ke distributor itu bisa jadi 15 unit. Dari distributor ke pabrik itu bisa jadi 20 unit, padahal yang diminta awalnya cuma 5. Jadi ada distorsi informasi di sini sekitar 15 unit, seperti itu. Kemudian distorsi informasi ini juga terjadi karena perusahaan di hulu supply chain itu tidak mendapatkan informasi permintaan yang sesungguhnya. Ya tadi, pabrik itu menerimanya 20, padahal di konsumen hanya pesannya itu 5, yang dibutuhkan 5. Dan inilah yang menyebabkan adanya distorsi informasi. Kemudian meningkatnya fluktuasi atau variabilitas permintaan dari hilir ke hulu, dari bawah ke atas, dari konsumen kepada produsen atau ke supplier, ini dinamakan dengan bullwhip effect. Jadi bullwhip effect itu adalah tingkat fluktuasinya atau variabilitas permintaan dari bawah ke atas atau dari konsumen ke produsen. Penyebabnya apa? Penyebab dari bullwhip effect ini ada 4. Yang pertama adalah adanya pembaruan ramalan permintaan. Jadi ramalan permintaan ini akan menyebabkan adanya bullwhip effect. Kemudian adanya order batching. Jadi order batching itu berarti nantinya akan ada permintaan-permintaan yang dibuat sistem batch. Kemudian fluktuasi harga. Jadi perubahan harga ini juga akan menyebabkan bullwhip effect. Kemudian ada rationing dan shortage scamming. Ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas pembaruan ramalan permintaan atau demand forecast updating. Pada demand forecast updating itu ramalan permintaan dilakukan oleh hampir setiap perusahaan. Hampir setiap perusahaan itu melakukan peramalan.
tidak ada perusahaan yang bisa mengetahui dengan pasti berapa produk yang diminta oleh pelanggan pada periode tertentu. Jadi perlu teman-teman perhatikan juga bahwa tidak ada perusahaan itu yang bisa mengetahui berapa sih yang diminta oleh pelanggan itu secara pasti, tidak ada. Kecuali nanti waktu permintaan itu berlangsung. Tetapi ketika permintaan itu berlangsung pun itu sebenarnya belum tentu itu adalah yang diminta oleh konsumen akhir. Seperti itu. Kemudian ramalan ini juga digunakan untuk membuat keputusan baik itu jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek di perusahaan. Jadi peramalan produk itu bisa digunakan untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Untuk peramalan teman-teman sudah mempelajarinya di perencanaan dan pengendalian produksi seharusnya. Kemudian tingkat akurasi ramalan itu meningkat mendekati periode yang diramalkan. Jadi tingkat akurasi peramalan itu akan meningkat mendekati periode yang diramalkan. Sehingga apa? Sehingga informasi order dari pelanggan itu situasi pasarnya akan menjadi lebih jelas. Jadi kalau misalnya semakin akurat, maka situasi pasar maupun order dari pelanggan itu akan menjadi lebih jelas. Untuk mengakomodasi informasi dan pengetahuan terbaru dalam ramalan, maka diperlukan adanya pembaruan atau updating ramalan. Ya, jadi updating ramalan itu salah satunya digunakan karena untuk mengakomodasi adanya informasi maupun pengetahuan yang terbaru. Nah, ini bisa kita lihat contoh grafik permintaan dari kita lihat di sini untuk yang kotak. Yang kotak ini relatif stabil karena apa? Ini adalah permintaan akhir atau end user atau konsumen. Konsumen akhir. Relatif stabil. Tetapi apa? Tetapi retailer itu permintaannya akan fluktuatif. Naik turun naik dan sebagainya. Ini tidak sestabil permintaan konsumen akhir. Kemudian bagaimana dengan distributor? Nah, ini distributor permintaannya itu lebih berfluktuatif lagi. Maksudnya di sini lebih naiknya itu terlalu tajam. Misalnya di bawah ini adalah minggu ya. Dalam 3 minggu itu dia tidak melakukan order, tetapi pada minggu keempat dia melakukan order hampir 1.000 unit. Tetapi pada bulan minggu berikutnya 5-6 dia tidak melakukan order lagi. Karena apa? Karena masih ada simpanan. Karena masih ada simpanan di distributor ini sehingga ketika retailer meminta, distributor tinggal mengambilkan simpanannya. Begitu juga sampai di akhir. Jadi semakin fluktuatif ini maka nantinya bullwhip effect akan semakin jelas terjadi. Kemudian di dalam demand forecasting ini juga BE ini adalah saya singkat dari bullwhip effect. BE lebih besar jika retail menggunakan metode peramalan eksponensial smoothing. Jadi BE ini angkanya akan lebih besar jika retail menggunakan peramalan metodenya adalah exponential smoothing dibandingkan dengan metode moving average. Kemudian jika menggunakan metode exponential smoothing, itu apabila koefisien alfanya itu lebih kecil, yang berarti permintaan terkini diberikan bobot yang lebih kecil, maka ini dapat mengurangi BE. Jadi pada dasarnya exponential smoothing itu tidak jauh lebih baik daripada moving average dalam hal peramalan di sini untuk demand forecast updating. Tetapi bisa saja menggunakan exponential smoothing jika koefisien alfanya itu lebih kecil atau permintaan terkininya diberi bobot yang lebih kecil sehingga dapat mengurangi BE. Ramalan yang lebih halus bisa menggunakan bisa mengurangi BE. Jadi semakin ramalannya itu semakin akurat terhadap kenyataannya, maka nilai BE pun akan semakin berkurang. Tuh, yang kedua, setelah kita mengetahui penyebab yang pertama tadi adanya peramalan,
Kemudian yang kedua adalah order batching. Jadi order batching itu seperti apa? Order batching di sini diperlukan ya, maaf itu salah ketik, diperlukan karena proses produksi dan pengiriman produk tidak akan ekonomis dapat dilakukan dalam ukuran kecil. Jadi apabila dalam ukuran kecil itu tidak akan ekonomis, sehingga diperlukan order batching. Nah, kemudian di dalam kita memanajemen inventory atau persediaan, untuk model persediaan menggunakan prinsip EOQ atau Economic Order Quality, itu ukuran pesanan yang terlalu kecil akan mengakibatkan ongkos pesanan yang terlalu besar. Jadi semakin kecil ukuran pesanannya, maka ongkosnya itu akan semakin besar. Sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan semakin besar ongkos tetap pemesanan, maka semakin besar pula ukuran pesanan yang ekonomis. Jadi di dalam ekonomi itu semakin kecil ukurannya, maka ongkosnya itu akan semakin besar. Apabila ongkos semakin besar untuk ongkos tetapnya, itu maka ukuran ekonomisnya juga akan semakin besar pula. Kemudian produksi sistem batch itu pada dasarnya menyebabkan ongkos setup yang mahal. Nah, permintaan akhir tadi ya, permintaan pelanggan akhir itu relatif stabil dari hari ke hari. Kemudian akan berubah menjadi order mingguan, 2 mingguan dari retail. Sehingga pusat distribusi akan menerima order yang lebih fluktuatif dibandingkan permintaan yang dihadapi retail. Jadi tadi ya, kalau misalnya untuk pelanggan akhir atau end user itu ordernya itu stabil, tetapi ketika sudah masuk ke retail, retail itu akan meminta ke distributor itu setiap seminggu atau 2 minggu. Jadi lebih fluktuatif lagi. Kemudian dari distributor meminta kepada perusahaan itu lebih fluktuatif lagi, seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan adanya order batching. Yang ketiga adalah fluktuasi harga. Kenapa fluktuasi harga berpengaruh pada bullwhip effect? Kita lihat bahwa retail atau toko itu melakukan forward buying, di mana membeli lebih awal sebagai respon terhadap penurunan harga yang sifatnya temporer. Seringkali reaksi dari toko atau retail ini mengakibatkan volume penjualan meningkat, bahkan tidak jarang melebihi prediksi dari pusat distribusi. Jadi permintaan dari retail inilah yang menyebabkan lonjakan permintaan di tingkat distribusi. Sehingga menyebabkan apa? Sehingga mengakibatkan pusat distribusi akan memesan dengan jumlah yang besar ke pabrik. Kemudian pabrik juga akan merespon dengan meningkatkan aktivitas produksi karena permintaannya meningkat. Jadi bisa dengan lembur atau dengan disubkontrakan. Bisa jadi kalau misalnya perusahaan tersebut tidak teliti, bisa jadi perusahaan tersebut akan melakukan rekrut tenaga kerja baru atau bahkan membeli mesin baru. Kemudian pabrik memesan tambahan ke pemasok. Nah, ketika akan memproduksi, maka pabrik itu akan melihat dengan stok materialnya. Materialnya cukup enggak? Ternyata dari distributor itu permintaannya melonjak, sedangkan stoknya itu kurang. Stok materialnya kurang di perusahaan, maka di perusahaan itu, di pabrik itu harus meminta kepada pemasok atau supplier bahan baku. Nah, akibatnya seperti apa? Apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya, material dikirim dari pemasok ke pabrik, tetapi penurunan harga sudah berakhir. Sehingga apa? Sehingga retail atau toko tidak memiliki retail atau toko yang sebelumnya itu memiliki stok yang banyak. Stoknya di retail atau toko itu sudah banyak. Padahal di pabrik baru mau memproduksi sesuai dengan permintaan yang diminta oleh retail atau toko. Akibatnya lagi, retail atau toko ini tidak akan memesan lagi dalam waktu 2-3 bulan. Karena apa? Karena konsumen akhir sebenarnya tidak berubah. Jadi permintaan konsumen akhir itu sebenarnya tidak berubah, tetapi karena adanya misalnya penurunan harga dari pabrik misalnya, atau penurunan harga dari distributor, itu menyebabkan lonjakan dari retail. Permintaan dari retail atau permintaan dari distributor itu semakin tinggi. Mengakibatkan pabrik harus memenuhinya.
Nah, kalau pabrik tidak bisa memenuhi, maka tadi bisa dengan melakukan lembur atau subkontrak atau membeli mesin baru atau tenaga kerja baru. Tetapi pada akhirnya, ketika pesanan dari pabrik terhadap material itu datang, materialnya datang, di bawah-bawahnya distributor, retail itu sudah kebanyakan stoknya sudah overload, sudah banyak. Padahal apa? Padahal harganya sudah tidak turun lagi, sehingga permintaan konsumen akhir pun yang fluktuatif itu mengakibatkan adanya, bahan-bahan atau produk-produk yang ada di gudang retail maupun di gudang distributor. Dan karena retail tidak memesan lagi ke distributor, distributor juga tidak akan memesan lagi ke pabrik sampai, stoknya itu habis. Nah, disinilah masalah yang ditimbulkan. Nah, fluktuasi harga ini juga mempengaruhi adanya bullwhip effect. Nah, tadi yang pabrik melakukan kerja lembur maupun suplai bahan baku ekstra, ini tidak akan menerima pesanan 2 sampai 3 bulan. Sehingga akibatnya apa? Stok menumpuk di pabrik, ongkos produksinya meningkat, dan bisa jadi tadi yang kalau sudah landai, permintaan sudah landai, pabrik ini akan kelebihan tenaga kerja karena tenaga kerjanya tadi mengangkat tenaga kerja yang baru, seperti itu. Jadi ongkosnya itu meningkat. Nah, inilah yang juga menyebabkan adanya bullwhip effect. Kemudian yang selanjutnya adalah rationing dan short term gaming. Di rationing ini untuk memenuhi 100%, jadi yang dimaksud dengan rationing di sini adalah untuk memenuhi 100% pelanggan, namun hanya sekian persen dari volume yang dipesan. Misalnya, pelanggannya ada 10, kemudian eh, permintaannya masing-masing itu 100. Seharusnya kan 1000 ya. Nah, seharusnya di sini ada 1000 unit permintaan, karena masing-masing 100 dari 10 pelanggan. Padahal persediaannya hanya 800, maka yang dikirim ini adalah 80% dari permintaannya. Jadi yang masing-masing tadi meminta 100, hanya dikirim 80 saja. Inilah yang dimaksud dengan rationing. Karena persediaannya hanya ada 800, maka dikirimnya masing-masing permintaan itu hanya 80 unit. Efeknya, banyak pelanggan membesarkan ukuran pesanan dengan harapan apabila terjadi rationing atau ada rationing, pelanggan tersebut tetap memperoleh jumlah yang cukup. Tadi kalau misalnya mintanya itu 100 tapi hanya diberikan 80. Nah, maka distributor atau retailer itu kemudian menaikkan permintaannya supaya apa? Supaya kalau misalnya ada rationing itu nanti berharap tetap terpenuhi kebutuhannya. Misalnya tadi permintaannya sebenarnya adalah 100, tetapi karena ada rationing maka diterimanya 80. Nah, retailer atau distributor itu kemudian berpikir, kalau cuma dapat 80, maka kurang, maka dia menaikkan menjadi 120 misalnya. 120 berharap nantinya dikirimkan ke retailer atau distributor tersebut bisa memenuhi 100 ini. Karena yang dikirim adalah 80%-nya. Misalnya seperti itu. Kemudian kekurangan stok itu tidak terjadi setiap saat. Jadi kekurangan stok itu tidak selalu terjadi setiap saat dan tidak mudah diprediksi. Akibatnya seringkali pada saat persediaan sebenarnya cukup, pelanggan mengubah atau membatalkan pesanan mereka. Jadi bisa jadi pelanggan atau retailer itu tidak jadi memesan. Kemudian dalam rationing dan short term gaming ini tidak mudah membedakan antara kenaikan bermotif spekulatif maupun permintaan yang asli. Karena apa? Karena tadi ya, karena ada rationing itu sebenarnya mintanya cuma 100, tapi karena takut ada rationing dinaikkan menjadi 120. Nah, motif spekulatif ini atau 120 itu asli atau tidak itu susah dibedakan oleh pabrik, oleh distributor apabila itu diminta oleh retailer.
Nah, cara menguranginya bagaimana? Cara mengurangi bullwhip effect ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan melakukan sharing informasi. Semakin transparan informasinya, maka dasar peramalan akan semakin akurat. Kalau ramalannya akurat, maka nilai BE pun akan berkurang atau turun. Kemudian cara yang kedua bisa dengan memperpendek atau mengubah struktur supply chain. Kenapa? Karena semakin panjang dan kompleks struktur supply chain itu, maka semakin besar kemungkinan terjadi distorsi informasi. Yang ketiga, adanya pengurangan ongkos-ongkos tetap. Nah, ongkos-ongkos tetap inilah yang tadi yang mempengaruhi EOG atau pemesanan. Kalau misalnya ongkos tetapnya itu tinggi, maka EOG-nya juga akan naik. Nah, di sini apabila batch besar, maka BE-nya itu akan juga lebih besar. Maka diperlukan batch dalam ukuran yang lebih kecil, sehingga ongkos tetapnya pun akan turun. Kemudian menciptakan stabilitas harga. Tadi ya, kalau tidak ada fluktuatif harga, ada kenaikan atau penurunan harga, ini tidak akan menciptakan bullwhip effect. Tetapi kalau misalnya distabilkan harganya, maka bullwhip effect pun akan bisa dikurangi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemendekan lead time atau waktu tunggunya. Nah, bagaimana cara mencari bullwhip effect? Bullwhip effect adalah koefisien varian dari order dibanding koefisien variasi dari demand. Jadi dari ordernya dibanding dengan demand-nya. Kemudian mencari CV order sendiri adalah SS. Di sini yang dimaksud adalah standar deviasi. Standar deviasi untuk order dibanding MU. MU itu di sini lebih ke rata-rata atau average-nya dari order itu. Sama juga untuk mencari CV demand, yaitu standar deviasi dari demand dibanding dengan rata-rata dari demand. Kita contohkan dalam permasalahan. Sebuah retailer mencatat data penjualan harian suatu produk kosmetik ya, produknya di sini produk kosmetik selama 60 hari. Jadi ada 60 hari data penjualan harian. Data order ke distributor suatu produk tersebut juga dicatat untuk periode yang sama. Jadi penjualan maupun ordernya ini sama-sama untuk 60 hari. Jadi kita lihat datanya. Nah, datanya untuk hari pertama penjualannya 14, ordernya 70. Begitu selanjutnya penjualan 21 ordernya masih 0, kemudian penjualan 19 ordernya juga masih 0. Nah, ketika penjualan 30 ini akan order lagi 40. Nah, ini ada data hari sampai 60, kemudian ada penjualan juga sampai 60 dan ordernya juga sampai 60. Dari data ini kita bisa melakukan perhitungan standar deviasinya dibanding dengan rata-rata ordernya. Ada penjualan dan ada order. Penjualan ini yang order dulu. Yang order itu standar deviasinya ketemu 25,324 dibagi 20,083. Ini rata-rata ordernya. Maka ketemu untuk CV order adalah 1,261. Untuk CV demand ketemu 0,267. Maka BE-nya adalah 4,73. Artinya apa? Nilai BE atau besarnya amplifikasi permintaan menunjukkan variabilitas permintaan meningkat 4,73 kali yang merupakan akibat dari kebijakan order retailer tersebut. Nah, ini nilai BE-nya bisa dicari ketemu 4,73. Nilai BE ini artinya ini ya menunjukkan variabilitas permintaan meningkat 4,73 kali. Jadi meningkat. Kalau misalnya kita persenkan berarti peningkatannya adalah 473%. Nah, ini yang diakibatkan dari kebijakan order dari retailer tersebut. Nah, di dalam pengukuran amplifikasinya BE itu ada 4 kategori sebenarnya, nanti kita contohkan. Kategori yang pertama, pengukuran untuk tiap produk
di tiap retail atau toko. Jadi pengukuran BE-nya itu untuk setiap produk di setiap retail atau toko. Jika ada P produk berbeda dan ada R toko atau retail yang menjual produk tersebut, maka akan ada sebanyak P kali R. Ada jumlah P, jumlah produknya dikalikan jumlah tokonya. Ini yang akan kita cari BE-nya. Jadi BE-nya itu jumlahnya adalah P kali R-nya. Kemudian kategori yang kedua itu pengukuran untuk setiap produk di mana penjualan di semua toko atau retail diagregasikan. Jadi jumlahnya nanti berapa BE-nya? BE-nya nanti yang dicari adalah sejumlah produknya. Kalau produknya itu ada 2, ya berarti nanti akan ada 2 BE-nya. Kita nanti contohkan dalam persoalan. Kemudian kategori yang ketiga adalah pengukuran untuk tiap retail. Jadi retailnya kalau ada 2 dengan masing-masing produk yang banyak, itu hanya diringkas menjadi 2 retail aja. Jadi kalau retailnya 2 berarti nanti BE-nya hanya yang dicari 2. Kemudian kalau untuk yang keempat, ini pengukuran untuk eselon. Jadi dieselonisasi. Jadi semua produk maupun retail yang produknya itu sama ya misalnya, atau sejenis, ini diagregasikan sehingga hanya akan ada satu ukuran BE untuk satu eselon. Kita contohkan. Sebuah distributor menjual 3 macam produk kosmetik yang sejenis melalui 2 retail. Jadi retailnya ada 2, produknya ada 3. Dengan data penjualan dan order selama 6 minggu sebagai berikut. Nah, ini ada 6 minggu penjualan maupun pemesanan, kemudian ada produknya. Produknya ada P1, P2, dan P3. Untuk retail 1 dan untuk retail 2. Bisa kita lihat di sana untuk P1 ada jual, ada pesan, berarti ada demand, ada order, ada demand dan ada order, dan seterusnya. Nah, untuk BE1 kan tadi jumlah produk dikalikan dengan jumlah retailnya. Jumlah produknya ada 3, ada P1, P2, dan P3, jumlah retailnya ada 2, retail 1 dan retail 2. Maka nilai BE-nya nanti akan ada 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini akan saya langsung. Jadi dari masing-masing P1 untuk retail 1 itu dicari rata-ratanya, average-nya. AVR itu average atau nilai rata-ratanya. Kemudian juga dicari standar deviasinya atau STD di sana. Kemudian dibandingkan STD dibagi AVR sama dengan CV. Jadi CV di sini ini CV di sini ini adalah standar deviasi dibagi dengan average. Ketemu 0,088 nilai CV-nya. Kemudian nilai pesannya demand ini kan order ya. Sorry, ini order. Order. Berarti kalau ini order berarti di sini demand. Demand. Nah, pesanannya berapa? Pesanan juga dicari. Average-nya berapa? Standar deviasinya berapa? Kemudian dibagi standar deviasi dibagi dengan average-nya. Ketemu 0,298. Nah, CV demand ketemu, CV order ketemu. Maka hasilnya adalah CV order dibagi CV demand. Ketemu 3,406. Ini untuk P1 dari retail 1. Karena ada 6 berarti masing-masing dicari. Ada P2, ada P3, P1 untuk retail 2, dan seterusnya. P2, P3 untuk retail 2. Nah, inilah yang dinamakan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 nilai BE-nya. Ini untuk kategori 1 tadi. Kemudian bagaimana dengan kategori 2?
Untuk kategori 2, jumlah BE-nya itu sama dengan P. Karena tadi ada P1, 2, dan 3, berarti ada 3 P. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya berarti retail 1 sama retail 2 dijumlahkan. Misalnya untuk P1, P jual 1. P jual 1 untuk P1, P jual 1 ya. Tadi kan ada 6 minggu, jadi ada jual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dijumlahkan antara retailnya. Retail 1 dan retail 2-nya dijumlahkan. Ketemu ini, untuk ordernya ketemu ini, sampai nanti untuk P3, untuk jual 6 dan order 6. Jadi nanti dicari ada P2, P3, ini ketemu sekian. Kita masukkan dalam tabel. Nah, di dalam tabel ada P1, P2, dan P3. Karena apa? Karena tadi ya BE2 itu sama dengan P. P-nya sama dengan 3. Berarti ada P1, ada P2, ada P3. Ini adalah rata-rata dari jual 6 minggu untuk retail 1 dan retail 2. Rata-ratanya, kemudian ini standar deviasinya, kemudian ini CV-nya. CV jual berarti standar deviasi dibagi average. Ketemu 0,044. Kemudian CV pesannya juga dicari, maka BE-nya untuk P1 itu adalah 4,91. Untuk P2, 2,112. Untuk P3, 1,313. Ini adalah BE dari ketiga produk. Lalu, bagaimana dengan BE yang ketiga? BE yang ketiga adalah dihitung berdasarkan R-nya. Retailnya ada 2. Karena retailnya ada 2, berarti nanti R1-nya itu dijumlahkan. Kalau jual berarti ada P1, P2, dan P3 itu dijumlahkan, kemudian dirata-rata. Begitu juga dengan order. Sampai nanti P2 ada P jual dan P order. R2 order. Ini adalah penjumlahan dari masing-masing order produk, baik P1, P2 maupun P3. Kemudian ketemu R1-nya itu average-nya adalah sekian, kemudian average pesannya juga sekian. Standar deviasinya diketahui, maka CV-nya juga bisa dicari. CV-nya adalah standar deviasi dibanding average. Begitu juga untuk pesanan. Kemudian nilai BE3 itu adalah jual dibanding dengan pesanan. Maka ketemu, pesanan dibanding dengan jual. Ketemu 0,543. Kemudian untuk R2 juga demikian. Ini dibanding dengan ini, maka ketemu ini. Ya. Nah, inilah untuk yang BE3. BE3, BE-nya ada 2, karena sama dengan R. R-nya ada 2, retailnya ada 2. Maka ketemu BE-nya sekian. Ini untuk BE3. Lalu untuk BE4, karena BE4 tadi diagregasi dengan sama dengan satu eselon, berarti di semuanya dijumlahkan dan dirata-rata, baik itu penjualan maupun pesanan, sampai dengan minggu ke-6. Maka average-nya diketahui, standar deviasinya diketahui, maka CV-nya juga bisa dicari. Ini untuk eselon. Untuk CV jual berapa, CV pesan berapa, nanti teman-teman bisa cari ini. Kemudian BE-nya berapa? BE-nya di sini berapa? Teman-teman bisa cari. Nah, dari 4 kategori tadi, mana yang paling baik? Nah, paling baik itu tidak ada. Karena apa? Masing-masing itu tergantung pada tujuan analisisnya. Jadi, tujuan analisisnya apa? Apakah untuk mengetahui BE dari masing-masing retail, atau BE dari masing-masing produk, atau BE secara keseluruhan dari produk.
baik P1, P2 maupun P3. Nah, itu tergantung dari masing-masing apa yang akan dicari. Kemudian dari masing-masing perhitungan juga membawa informasi sendiri-sendiri. Tadi ya, kalau misalnya untuk P1 ada BI-nya sekian, P2, P3, dan sebagainya. Nah, ini juga akan membawa informasinya sendiri. Kemudian interpretasi angka ini perlu dibuat secara hati-hati. Jadi pemaknaan angkanya itu perlu diperhatikan. Kemudian jika produk dipasok oleh beberapa supplier, maka nilai agregasi dilakukan untuk tiap supplier. Jadi kalau suppliernya itu ada 4, kemudian retailnya masing-masing punya 10, ya berarti nanti yang dihitung kalau berdasarkan agregasi ada 4 supplier. Kemudian BE tidak sepenuhnya bisa dikuantitatifkan, jadi tidak sepenuhnya bisa dihitung secara kuantitatif. Hanya dengan melihat perbandingan koefisien yaitu maksudnya koefisien variasi antara penjualan dan pemesanan ini juga bisa dilihat juga dari inventorinya. Nah, dalam merasionalisasi dari BE, ini ada game yang namanya beer game. Beer game ini adalah permainan untuk mendemonstrasikan adanya BE atau Bullwhip Effect tadi. Nah, permainan ini dirancang oleh Prof. John Stearman dari MIT yang merupakan lanjutan ide dari Prof. J. Forrester dari MIT juga. Permainan ini merepresentasikan kegiatan produksi dari sebuah pabrik bir dan logistik atau distribusi bir tersebut melalui distributor, wholesaler, dan retail. Diasumsikan ada 4 supply chain linear yang memiliki 4 channel. Di dalam permainan ini ya, permainan ini kemudian waktu pengirimannya dari pabrik distributor ke wholesaler ke retail itu masing-masing adalah 2 minggu. Maka lead time-nya pemesanannya adalah 2 minggu. Kemudian masing-masing channel dimainkan oleh 1 atau 2 orang, maksudnya 1 atau 2 orang. Nah, ini adalah contoh tabel permainannya. Ada wholesaler, ada retail, kemudian di sini nanti akan ada 4 channel. 4 channel. Ada 4 kartunya. Langkah-langkahnya ini nanti teman-teman bisa baca. Kemudian teman-teman bisa mencari contoh simulasi beer game di dalam YouTube. Seperti apa permainan beer game itu sebenarnya. Yang perlu saya sampaikan adalah di hasil permainan. Jadi pada hasil permainan beer game ini nantinya bisa menunjukkan perlunya berbagi informasi dan melakukan koordinasi pada supply chain. Jadi semakin ada koordinasi di dalam supply chain dan berbagi informasi, maka nantinya nilai BE-nya itu akan semakin rendah. Kemudian kemampuan bersaing di pasar itu sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh satu pemain dalam satu rangkaian, tetapi semua yang terkait dengan supply chain tersebut. Misalnya untuk produk sabun ya, produk sabun itu dari supplier bahan baku sabun, pabrik sabun, distributor, wholesaler, retail, dan konsumen ini semuanya merupakan satu kesatuan. Tidak hanya ditentukan oleh supplier saja, tidak hanya ditentukan oleh distributor saja atau pabrik saja, tapi semuanya itu saling terkait dan apabila terjadi koordinasi, ada koordinasi maka permasalahan yang timbul pun akan bisa dikurangi. Ini contoh dari simulasi permainan beer game, ada 10 grup. Ini nanti teman-teman bisa coba baca-baca, kalau misalnya ada yang merasa kesulitan bisa dikomunikasikan dengan temannya terlebih dahulu. Kalau misalnya temannya juga tidak tahu, nanti bisa kita komunikasikan atau kita bahas di grup. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai beer game ini.
dan belum ada tugas. Jadi nanti teman-teman silakan ulangi lagi untuk mempelajari mengenai distorsi informasi dan bullwhip effect. Ini tema-tema seperti ini bisa jadi nantinya teman-teman pergunakan di dalam KP misalnya atau di dalam teman-teman mengambil PA. Baik, saya cukupkan sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup atau bisa japri langsung ke saya. Kemudian untuk presentasi silakan melakukan presentasi di komentar pada halaman YouTube ini. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.